Selamat pagi dan salam Sobat STI yang terkasih. Hari ini kita akan berjumpa lagi dengan saya dalam program Ragi, Renungan Pagi STI dan Alumni. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Terang Dunia, yang saya angkat dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Sobat STI yang terkasih, kala itu ada banyak orang yang berbondong-bondong ke bait Allah di pagi hari itu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang datang dari seluruh penjuru tanah Israel karena ada pesta hari raya Pondok Daun. Dan pagi itu mereka berbondong-bondong datang ke bait Allah, ingin menikmati mentari pagi yang sinarnya menyapu tembok bait Allah yang bersalutkan emas, sehingga memantulkan spektrum indah dari cahaya tersebut. Banyak orang yang mengagumi fenomena itu. Mereka mengagumi sinar matahari yang begitu indah yang terpantul dari bait Allah itu. Sebagian orang bangga dengan keindahan bait Allah itu, bangga dengan kehebatan bait Allah itu. Tak heran kala itu banyak bangsa-bangsa yang mendewakan matahari karena matahari dianggap sebagai sumber kehidupan dan sumber kemakmuran. Dengan sinar matahari maka seluruh makhluk di bumi ini ada kehidupan. Dengan sinar matahari maka seluruh belahan bumi ini ada terang. Sehingga matahari seperti disembah, diagungkan, dan didewakan. Di Mesir misalnya ada yang disebut sebagai Dewa Ra. Itu adalah dewa matahari yang dianggap memberi kehidupan dan kemakmuran di Mesir. Bangsa Yunani ada dewa Helios, Romawi ada Apolos, yang semuanya melukiskan betapa mereka begitu seperti tergantung kehidupannya dan kemakmurannya oleh matahari. Di Asia misalnya, di India, di kala itu kita tahu ada yang disebut sebagai Dewa Surya. Itu pun dewa matahari. Bahkan di Jepang, benderanya adalah bendera matahari terbit, di mana mereka punya keyakinan orang Jepang dimanapun berada, di belahan bumi manapun, asal matahari masih terbit dari timur, ada kehidupan. Matahari disembah, matahari didewakan orang-orang pada zaman itu. Dalam konteks demikianlah Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Bukan matahari sumber terang dunia ini, bukan matahari sumber kehidupan, tetapi akulah Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Firman yang adalah terang, Sang Firman yang adalah hidup. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Yesuslah terang dunia. Yesuslah sumber kehidupan bagi manusia. Nah, Sobat STI yang dikasihi, bait Allah memang merupakan representasi kehadiran Allah bagi orang Yahudi kala itu. Tapi ketika Yesus datang menjadi manusia, maka di dalam Yesus itulah berdiamlah seluruh keberadaan, seluruh kepenuhan Allah
Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu adanya. Karena di dalam Yesuslah itulah kepenuhan Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah sumber hidup. Yesus adalah terang yang sejati yang dibutuhkan bagi kita. Bait Allah penting. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, representasi kehadiran Allah, kita bisa mengenal Allah, kita bisa memiliki kehidupan, kita bisa memiliki terang yang sejati adalah di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita perhatikan konteks yang terdekat adalah kisah seorang perempuan yang kala itu dituduh berbuat zina oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Farisi, ahli Taurat, para imam menuduh dia. Bahkan berkata perempuan itu tertangkap basah berbuat zina. Nah, kita tahu orang-orang Yahudi, orang yang berzina, ancamannya hukuman mati. Yang menarik, wanita ini tidak bisa membela diri, dan hukuman mati sudah ada di pelupuk matanya. Hidupnya gelap dan sebentar lagi pasti lenyap. Tetapi di hadapan Yesus yang adalah terang, di hadapan Yesus yang adalah hidup, dia memperoleh pembebasan dari hukuman. Dia memperoleh kehidupan dan dia tidak dihukum. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia memperoleh terang hidup. Dia memperoleh kehidupan yang sejati. Dia memperoleh damai yang sejahtera. Kenapa? Karena Yesuslah terang dunia. Terang dunia bukan matahari. Terang dunia tidak diperoleh di dalam bait Allah yang ada di Yerusalem saat ini. Terang dunia ada di dalam Yesus Kristus. Wanita itu, perempuan yang dituduh berzina itu, perempuan yang seharusnya mati karena perzinahan itu. Dia memperoleh kehidupan, dia memperoleh terang sejati karena dia menerima Yesus yang adalah terang dunia itu. Jadi Yesus terang dunia yang Anda butuhkan. Apakah Anda mati tak berdaya? Atau terseok-seok, hidup enggan mati tak mau? Jalan seolah buntu, tak tahu arah, gelap gulita menyelimuti pikiran dan menyesakkan dada. Terbukalah kepada Yesus. Dialah terang hidupmu, Dia sanggup memberikan hidup yang berguna. Dia sanggup memberikan hidup yang bermanfaat. Dia sanggup memberi hidup abadi dan terberkati. Terimalah Dia, terang dunia. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas renungan pagi ini. Kiranya Tuhan terus menjadi terang hidup bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang dipimpin Tuhan, yang damai sejahtera, yang membawa kemenangan demi kemenangan, yang membawa kami kepada hadirat-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.